Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Saya sedikit agak lesu Pak untuk mengajar di kelas. Oh, kelihatannya iya Bu, seperti Intan. Seperti yang saya lihat ini sekarang Bu Ina memang agak lesu ya. Iya, tidak bersemangat gitu Pak. Kalau boleh tahu ini kenapa Bu? Saya itu sudah ngajar hampir 6 bulan ya. Lagi rapotan. Saya merasa bosan gitu loh. Bosan. Di kelas buat ngajar gitu males saya Pak. Iya, berarti Bu Ina merasa bosan di kelas, itu males gitu ya Bu, kelihatannya ya Bu. Bosannya itu kira-kira apa Bu yang menyebabkan Bu Ina bosan, males gitu di kelas? Saya merasa bosan itu ketika saya membayangkan murid-murid saya itu ketika saya masuk ke kelas itu saya ngajak ngobrol, mereka tidak merespon. Kemudian yang kedua, saya melihat mereka itu belajarnya apa ya, kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Iya. Saya kebetulan ngajar bahasa Inggris. Apa mungkin mereka merasa kesulitan ya dengan apa yang saya omongkan ke anak-anak. Iya. Kemudian yang ketiga, saya perhatikan mereka itu kalau saya suruh untuk mengerjakan tugas itu juga ogah-ogahan gitu loh. Seperti Nggak itu mau, ya Bu. males juga Iya, sama iya. dan gurunya. Iya. Begitu Pak. Iya, berarti ada beberapa alasan yang menyebabkan yang memang Bu Ina itu juga bosan di kelas seperti itu ya Bu. Anak-anak kurang aktif, terus karena bahasa Inggris mungkin anak-anak juga bingung gitu ya Bu. Terus yang ketiga juga Bu Ina juga merasa sudah malas sama anak-anak di kelas itu ya Bu, karena hal itu. Kira-kira apa yang memang menyebabkan situasi seperti itu Bu, selain dari ketiga itu Bu? Situasi murid di kelas ya. Iya. Kalau saya perhatikan situasinya mereka itu apa ya, tidak merespon ketika saya tanya. Saya memang menggunakan bahasa Inggris tanyanya kepada mereka. Iya, iya. Secara full gitu loh dari pertama sampai akhir. Mungkin kosakata yang mereka kuasai sedikit sekali. Sehingga mereka tidak merespon, hanya melihat saya gitu sambil tersenyum. Jadi kan saya nggak enak. Iya. Saya akhirnya say to me something, not just smiling. Iya. Anaknya ya diam, itu smiling lagi. Iya. Jadi kelihatannya memang penguasaan kosakatanya yang bermasalah di mereka. Oke. Kemudian yang kedua itu ketika saya memberi soal latihan gitu ya bahasa Inggris, padahal soalnya juga nggak banyak sih, cuma 20 item, kalau bahasa Inggris itu sedikit sekali. Iya. Mereka itu lama sekali mengerjakannya, terlalu banyak pikirnya mungkin Iya, ya. mungkin ya. Mungkin soal yang saya berikan itu mungkin terlalu sulit bagi dia. Gitu ya Bu. Jadi Bu Ineke juga merasa sudah anak-anak itu juga selain dari keaktifan juga anak-anak juga kurang dari kosakata ya Bu. Kosakata yang Bu Ina juga berikan seperti itu ke anak-anak. Jadi tidak dihafalkan, biasanya seperti itu ya Bu ya. Betul, dihafalkan, dipraktekkan. Iya. Terus untuk dari permasalahan tersebut, pastinya dalam Bu Ina menghadapi anak-anak itu juga pas selain dari ingin mengembangkan juga keaktifan juga ke anak-anak, itu kompetensi apa yang memang Ibu inginkan dari anak-anak saat pembelajaran? Ya, sebenarnya kalau kompetensi dari penguasaan vocab itu kompetensinya adalah berbicara, gitu ya. Makanya ketika saya ajak bicara mereka itu nggak merespon, cuma senyum saja, itu kan saya jadi gimana gitu. Perasaan sedih juga ada. Ditambah perasaan males lagi, anak-anak responnya kok nggak positif gitu loh terhadap saya, seperti itu. Dan disuruh kerjakan soal latihan pun
yang tidak ada hubungannya dengan berbicara sebenarnya mereka juga mikirnya lama sekali. Iya. Jadi kompetensi yang memang Bu Ine inginkan itu adalah berbicara Iya. saat ya ngobrol seperti gini ya Bu, ngobrol ya Bu ya pada anak-anak itu secara bahasa Inggris gitu ya Bu ya. Kalau untuk ini kira-kira kiat apa yang memang Ibu inginkan dari kompetensi tersebut ingin muncul ke anak-anak itu Bu, selain dari berbicara itu juga ingin dikembangkan lagi Bu. Nah, rasa percaya diri dan Rasa percaya diri. keberanian. Soalnya kan intinya kalau orang itu kalau sudah percaya dirinya luar biasa, ngomongnya juga akan banyak gitu loh dan lancar begitu Pak Nuha. Jadi Iya. rasa percaya diri itu yang ingin saya kembangkan selain yang tadi itu Iya, keterampilan berbicara. berarti percaya diri yang ingin dikembangkan oleh Bu Ine juga Iya. saat pembelajaran dari berbicara dalam bahasa Inggrisnya itu ya Bu ya. Apa ada strategi khusus untuk menangani seperti itu Bu? Nah Untuk- ini strateginya ini kayaknya yang paling cocok karena kan berbicara. Ya. Mungkin bekerja secara berkelompok dengan temannya. Nanti rencananya saya akan beri topik yang sesuai dengan umur siswa ya. Iya. Remaja, misalnya mengenai bullying gitu ya, Iya. mengenai apa ya yang sedang marak sekarang, kenakalan remaja, mungkin ya, itu untuk membuat dialog berpasangan Iya. bersama teman sekolahnya saya. Iya. Sehingga mereka kan aktif nanti Iya. bicaranya dalam bahasa Inggris. Iya. Ya. Kemudian mereka juga dapat berdiskusi sehingga vocabnya akan meningkat kan begitu ya. Iya, betul. Iya. Bagaimana itu nantinya Bu Ine melakukan kelompok itu? Bagaimana caranya? Kan pastinya ada kalau berkelompok itu bagaimana cara Bu Ine itu untuk membaginya seperti itu? Saya biasanya membaginya itu ada yang pintar dengan yang sedang-sedang saja. Begitu saya mix kan. Jadi ketika bekerja secara berkelompok itu yang pinter menjadi mentor ke yang pengetahuan di bawahnya. Begitu Pak Nuha rencananya. Apa tidak terjadi kecemburuan ketika yang pintar dikelompokkan yang pintar dengan yang Bukan, maksud saya yang pintar dikelompokkan dengan yang di seperti bawahnya. itu. Ya. Kira-kira untuk kedepannya kapan nih Bu Ineke mau melakukan itu ke anak-anak? Saya butuh persiapan juga kan ya. Iya. Mungkin 2 minggu ke depan. 2 minggu ke Ya. depan ya Bu ya. Saya harus menyiapkan materi. Iya. Saya harus berkolaborasi dengan teman saya iya. juga nanya-nanya materi yang sesuai dengan kelas ini itu bagaimana begitu Pak Nuha. Berarti persiapan yang memang banyak sekali. 2 minggu lah. Iya, 2 minggu. Mungkin ada kendala untuk persiapan tersebut? Kendalanya mungkin saya nanti di prakteknya. Oh, di prakteknya ya. Kan ini kan pertama mereka itu bekerja kelompok. Iya. Jadi mungkin di situ. Iya, berarti Bu Ineke nanti minggu depannya lagi bisa dilaksanakan gitu. Iya. Saya bisa masuk ke kelas Ibu Ine ya nantinya boleh, ya. ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya Bu Ine ya Iya. untuk kelas tersebut ya untuk Iya. dilaksanakan begitu ya Bu Ineke ya. Ya. Terima kasih Bu Ine telah meluangkan waktu juga ya. Ya, Untuk- terima kasih juga iya. buat nasihat dari Pak Iya. Nuha yang sangat berharga kali ini. Iya, nanti Terima kasih Pak Nuha ya. ya sama-sama Bu, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Seperti itu ya Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Nuha. Waalaikumsalam Bu Ine, terima kasih. Bu Ine.